Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-57 berkata demikian. Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Siapakah dia? Stefanus. Stefanus ketika dia menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan di ayat yang ke-51 dia berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Apa yang kita bisa pelajari dengan sambil menutup telinga? Mereka sambil menutup telinga dan mereka menyerbu Stefanus. Mereka melempari dia sampai mati. Banyak dari kita yang mempunyai telinga, tapi tidak mau mendengar kebenaran. Makanya Tuhan Yesus juga sering berkata dalam firman-Nya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Setiap kita punya telinga, tapi tidak semua kita yang memiliki telinga mau memberi telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita keras hati, karena kita keras kepala, karena kita selalu menentang Roh Allah, menentang Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika hati nurani kita berbicara untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat, tapi kita selalu mengabaikannya dan kita melakukan hal-hal yang jahat. Dan di ayat yang ke-54 dikatakan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk, mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Kertak gigi. Mereka marah ketika Stefanus memberitakan kebenaran. Bukankah banyak dari kita yang ketika kita mendengar kebenaran, bukannya hati kita mau berbalik dan bertobat, tapi kita menyambutnya dengan kertak gigi. Kita menyambutnya dengan marah. Sehingga kita menghasut orang-orang sekitar kita dan membenci orang yang menyampaikan kebenaran firman. Dari kisah kita membaca kebenaran firman, banyak orang yang dipakai oleh roh-roh jahat untuk menghasut orang-orang sekitar, untuk membuat orang-orang itu tidak percaya akan kebenaran. Makanya penting bagi kita juga untuk melihat circle pertemanan kita, komunitas kita. Apakah kita berada di komunitas yang benar? Apakah komunitas kita membawa kita kepada tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah komunitas kita malah menjauhkan kita daripada tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Kita harus memilih benar-benar, apalagi di zaman saat ini yang semua serba instan, bahkan tidak mau melalui proses, mau langsung berada di posisi atas, gitu. Jadi, banyak juga yang sering terbawa arus dengan pertemanan yang tidak sehat. Untuk itu kita harus benar-benar melawan arus dari yang dunia yang ketika kita hidup di dalam kekudusan, berkata, "Ah, kamu tidak gaul, kamu sok suci." Memang agak susah untuk hidup di dunia yang semakin jahat. Tapi ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan mendengar firman Tuhan. Dan ketika itu menyentuh hati kita, menegur hidup kita, kita mau berbalik dan bertobat, meninggalkan perbuatan yang lama. Jangan sampai kita seperti orang-orang ini yang dikatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengerti kebenaran, tapi ketika mendengar kebenaran yang sebenarnya, malah menggertakkan gigi, menutup telinga, dan membunuh
Stefanus ketika dia memberitakan kebenaran. Apakah kita orang-orang seperti itu? Yang ketika mendengar kebenaran merasa marah, merasa benci, menutup telinga, tidak mau berbalik dan tidak mau bertobat. Biarlah melalui firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kita telinga supaya kita bisa mendengar kebenaran dan mengubah hidup kita untuk hidup di dalam kekudusan, di dalam perkenanan Tuhan. Dunia semakin jahat, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam dunia ini. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari masalah dan pergumulan kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.